tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-1. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haji Haryadi Suyuti berupa pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar 300 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan. Yang mengakui perbuatan yang didakwakan. B. Hal-hal yang meringankan. Pertama, terdakwa belum pernah dihukum. Kedua, terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Ketiga, terdakwa telah mengembalikan sebagian uang yang telah diterima. Keempat, terdakwa bersikap sopan dan menghargai persidangan. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Haji Haryadi Suyuti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf A junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-1. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haji Haryadi Suyuti berupa pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar 300 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar 390 juta rupiah dikurangkan dengan uang yang telah disita dan disetor ke rekening penampungan KPK sejumlah 205 juta rupiah, sehingga terdakwa masih dibebankan membayar uang pengganti sebesar 185 juta rupiah. Dengan ketentuan, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 tahun. 4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Haji Haryadi Suyuti berupa pencabutan hak dipilih dalam pemilihan jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak terdakwa Haji Haryadi Suyuti selesai menjalani pidana pokoknya. 5. Menyatakan barang bukti berupa seluruhnya yang dalam perkara ini akan dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, yaitu atas nama terdakwa Nurudi Hartana dan terdakwa Trianto Budi Yuwono. 6. Menetapkan agar terdakwa Haji Haryadi Suyuti membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Demikian tuntutan pidana ini dibacakan dan diserahkan di depan persidangan pada hari ini, Selasa tanggal 14 Februari 2023. Penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi Zainal Abidin, Ferdian Adi Nugroho, Rudi Dwi Presento, Andre Lesmana, Ahmad Ali Fikri Pandela, Johan Dewi Junianto, dan Dio Bobi Supahota. Terima kasih mulia. Berikut titik 01, titik 06, titik 02, titik 04, garing 02, garis miring 2023. Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi memperhatikan hasil sidang dalam perkara atas nama terdakwa Nurudi Hartana dan Trianto Budi Yuwono. Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim penasihat hukum yang kami hormati, berdasarkan uraian yang kami temukan dalam analisis yuridis dalam surat tuntutan ini, maka kami penuntut umum berkesimpulan bahwa terdakwa 1 Nurwidi Hartana dan terdakwa 2 Trianto Budi Yuwono
telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan satu melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 5 1 KUH pidana, junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana. Bab 8 tuntutan pidana. Bahwa perlu kiranya kami kemukakan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini, yaitu sebagai berikut. A. Hal yang memberatkan perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan negara dalam mewujudkan pemerintahan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Para terdakwa tidak sepenuhnya mengakui perbuatan yang didakwakan. B. Hal-hal yang meringankan, para terdakwa belum pernah dihukum. Para terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Terdakwa 1 Nurwidi Hartana telah mengembalikan sebagian uang yang telah diterima, sedangkan terdakwa 2 Trianto Budiono telah mengembalikan seluruh uang yang diterimanya. Kemudian para terdakwa juga bersikap sopan dan menghargai persidangan. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan menangani perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa 1 Nurwidi Hartana dan terdakwa 2 Trianto Budiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan ke-1 melanggar pasal 12 huruf A junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 551 KUH pidana junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Nurwidi Hartana dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan serta pidana denda sejumlah 300 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa 1 Nurwidi Hartana tetap ditahan. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 Trianto Budiono dengan pidana penjara selama 4 tahun. Perintah supaya terdakwa 2 Trianto Budiono tetap ditahan. 4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kepada terdakwa 1 Nurwidi Hartana sebesar 290 juta rupiah dikurangkan dengan uang yang telah disita dan disetor ke rekening penanggungan KPK sejumlah 5 juta rupiah. Perintah supaya terdakwa 2 Trianto Budiono tetap ditahan. 4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kepada terdakwa 1 Nurwidi Hartana sebesar 290 juta rupiah dikurangkan dengan uang yang telah disita dan disetor ke rekening penanggungan KPK sejumlah 5 juta rupiah sehingga terhadap terdakwa yang terungkap sedangkan pada disebutkan bahwa rangkaian perbuatan terdakwa H yang disebut bersama-sama namun Hartana tidak dilakukan secara sadar sehingga terdakwa H yang disebut mengetahui dan menghendaki dan evidence segala akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, yaitu terdakwa membenarkan lahir pada tanggal 9 Februari 1994 dan saat ini terdakwa telah berusia 59 tahun dan memiliki pendidikan S1, artinya terdakwa sudah dianggap dewasa dan cakap hukum. 2. Terdakwa sehat secara fisik. Hal ini terlihat di mana terdakwa dapat menghadiri setiap persidangan yang telah dijadwalkan dan dapat mengikuti sampai selesai. 3. Terdakwa di persidangan membenarkan identitasnya dan memahami dakwaan untuk umum. Kemudian terdakwa juga dapat memberikan tanggapan atau pertanyaan ketika memberikan saksi-saksi dan terdakwa juga dapat menjawab serta menjelaskan dengan baik. Jelas setiap pertanyaan kepada dirinya diperiksa sebagai terdakwa, artinya terdakwa secara fisik sehat dan normal karena terdakwa mampu mengenali keadaan dirinya dan sekitarnya serta dapat mengendalikan diri dengan baik. 4. Meskipun terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan terdakwa mempunyai kemampuan menghindari tetapi tidak dilakukannya sehingga perbuatan menerima hadiah dan janji tersebut tetap dilakukan oleh terdakwa dengan penuh kesadaran. Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh kesimpulan bahwa di dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus unsur kesalahan atau yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidananya, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 52 KUHP pidana. Dengan demikian perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menunjukkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut. Oleh karenanya terhadap diri terdakwa dapat diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan dan harus dalam pidana.
bahwa mengingat perkara aklamasi di jalan para terdakwa lainnya yang tuntutannya dilakukan secara terpisah, maka penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar seluruh barang bukti yang dipergunakan dalam perkara terdakwa dapat dinyatakan dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Nur Widihartana dan terdakwa Triarto Budiwono. Bab 7 kesimpulan. Majelis hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim penasihat hukum yang kami hormati, berdasarkan uraian kami Komisi Pemberantasan Korupsi, Zainal Abidin, Ferial Nugroho, Andri Lesmana, Budi Dwi Prestajono, Johan Dewinanto, Ahmad Alif Firmanila, dan Dio Bobi Supautas. Terima kasih. Tuntutan sudah disampaikan oleh penuntut umum ya untuk para terdakwa. Tentu saat ini para terdakwa diberikan hak untuk mengajukan pembelaan. Silakan dikonsultasikan dengan para penasihat hukum masing-masing dan sesuai dengan yang sebelumnya sudah disepakati ya untuk pembelaan 1 minggu hari Selasa depan tanggal 21 Februari 2023 tetap siang ya karena anggota ada yang harus sidang yang lain dulu ya pukul 13.40 gitu ya. Demikian ya para terdakwa ya. Baik, nanti para terdakwa dihadapkan kembali di persidangan sesuai dengan hari sidang yang telah ditetapkan tersebut ya. Sidang hari ini selesai dan ditutup. Namun demikian itu hak itu yang untuk penegakan hukum saya kira ya, tugas kami nanti pembelaan. Nah, tunggu aja kira-kira di depannya. Nanti Pak